Pernahkah kalian mendengar tentang gurah? Mungkin sebagian dari kalian sudah tidak asing lagi, terutama bagi para penyanyi, kari, atau siapapun yang pekerjaannya mengandalkan kualitas suara. Gurah sering disebut sebagai metode ajaib untuk membuat suara jadi jernih dan napas jadi plong. Tapi, apa sebenarnya gurah itu? Bagaimana cara kerjanya? Dan yang terpenting, apakah metode ini benar-benar aman? Nah, di video kali ini, kita akan mengupas tuntas semua tentang gurah, dari asal-usulnya yang unik, prosesnya yang mungkin sedikit bikin ngeri, hingga manfaat dan risikonya. Jadi, buat kalian yang penasaran atau mungkin berencana mencoba gurah, pastikan tonton video ini sampai habis ya. Kita akan bongkar mitos dan fakta di baliknya. Yuk, kita mulai perjalanan kita menelusuri salah satu pengobatan tradisional yang paling khas di Indonesia ini. Gurah, pada dasarnya, adalah metode pengobatan tradisional yang sudah ada sejak lama, berakar dari perpaduan kearifan lokal Jawa dan pengaruh pengobatan dari Arab. Kalau kita telusuri sejarahnya, praktik ini awalnya populer di kalangan pesantren dan komunitas tradisional, sebagai cara untuk menjaga kesehatan pernapasan dan kejernihan suara. Bahan utama yang paling identik dengan gurah adalah akar tanaman senggugu, atau dalam bahasa Latinnya, Astoris claridendrum suratum. Astoris, tanaman ini sudah sejak dulu dipercaya, punya khasiat untuk mengencerkan dan mengeluarkan dahak. Cairan dari akar senggugu inilah yang nantinya akan diolah menjadi ramuan khusus untuk proses gurah. Jadi, ini bukan sembarang ramuan, melainkan warisan pengetahuan herbal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Bagaimana sih proses gurah itu dilakukan? Nah, ini bagian yang paling sering bikin orang penasaran, sekaligus sedikit bergidik. Secara umum, ada dua metode utama. Yang pertama dan paling umum adalah gurah hidung. Terapis akan meneteskan cairan ramuan herbal tadi, yang biasanya dari ekstrak akar senggugu, langsung ke dalam lubang hidung pasien. Pasien biasanya dalam posisi telentang, dengan kepala sedikit mendongak, agar cairannya bisa masuk dengan baik. Metode kedua adalah gurah mulut, di mana ramuan tersebut diteteskan langsung ke tenggorokan melalui mulut. Setelah ramuan diteteskan, disinilah keajaiban sekaligus proses yang kurang nyaman dimulai. Ramuan herbal tersebut akan bekerja merangsang selaput lendir di seluruh saluran pernapasan bagian atas, mulai dari rongga hidung, sinus, tenggorokan, hingga saluran menuju paru-paru. Apa yang terjadi selanjutnya? Tubuh akan merespons rangsangan ini dengan memproduksi lendir dalam jumlah yang sangat banyak. Tujuannya adalah untuk menguras atau membersihkan kotoran, dahak, dan segala sesuatu yang menyumbat saluran napas. Pasien kemudian akan diminta untuk tengkurap, dan selama kurang lebih 1 hingga 2 jam ke depan, lendir akan terus mengalir keluar dari hidung dan mulut. Proses inilah yang dianggap sebagai detoksifikasi atau pembersihan total saluran pernapasan. Kelihatannya memang kurang mengenakan ya, tapi bagi para pendukungnya, perasaan lega setelahnya sangat sepadan. Lalu, apa sih tujuan utama orang melakukan gurah? Manfaat yang paling sering dicari tentu saja adalah untuk membersihkan saluran pernapasan. Banyak orang yang merasa napasnya jadi lebih lega dan plong setelah proses pengeluaran lendir yang masif itu. Ini sangat populer di kalangan mereka yang sering mengalami masalah hidung tersumbat atau penumpukan dahak. Bagi penderita sinusitis kronis, gurah sering dianggap sebagai jalan keluar. Sinusitis kan terjadi karena adanya peradangan dan penumpukan cairan di rongga sinus. Nah, proses gurah ini dipercaya bisa membantu mengeluarkan cairan yang terperangkap itu, sehingga mengurangi tekanan dan rasa nyeri di wajah yang sering dikeluhkan penderita sinusitis. Begitu juga bagi mereka yang sering batuk berdahak, gurah membantu mengencerkan dan mengeluarkan dahak yang membandel di tenggorokan dan paru-paru. Namun, manfaat yang paling melegenda dari gurah adalah kemampuannya untuk menjernihkan suara. Inilah kenapa gurah menjadi favorit para penyanyi profesional, qari, atau pembaca Al-Quran, dalang, hingga orator. Mereka percaya, dengan membersihkan lendir yang menempel di sekitar pita suara, suara mereka bisa menjadi lebih jernih, nyaring, dan punya jangkauan nada yang lebih baik. Lendir yang berlebihan memang bisa membuat suara terdengar serak atau teredam. Jadi secara logika, membersihkannya bisa memberikan efek positif pada kualitas vokal. Sampai sini,
Kelihatannya gurah ini seperti solusi ajaib untuk semua masalah pernapasan. Ya, tunggu dulu. Seperti pedang bermata dua. Di balik manfaatnya, gurah juga menyimpan sejumlah risiko yang wajib kalian ketahui sebelum memutuskan untuk mencobanya. Ini bukan prosedur yang bisa dianggap enteng dan dilakukan sembarangan. Risiko pertama dan yang paling umum adalah iritasi. Cairan herbal yang digunakan, terutama dari akar senggugu, punya sifat yang cukup kuat. Jika formulanya terlalu pekat atau jika dilakukan terlalu sering, ramuan ini bisa mengiritasi lapisan mukosa yang sensitif di dalam hidung dan tenggorokan. Akibatnya, alih-alih merasa lega, kamu justru bisa mengalami rasa perih, panas, atau bahkan bengkak. Ibaratnya, kita membersihkan lantai dengan cairan pembersih yang terlalu keras. Lantainya bersih, tapi jadi rusak. Selanjutnya, ada risiko infeksi. Ini sangat krusial. Proses gurah harus dilakukan dengan peralatan yang 100% steril dan oleh terapis yang benar-benar paham tentang higienitas. Bayangkan jika alat yang digunakan untuk meneteskan cairan atau wadah yang dipakai tidak bersih. Bakteri atau kuman bisa dengan mudah masuk ke dalam rongga hidung atau tenggorokan yang sedang dalam kondisi rentan karena iritasi. Bukannya sembuh, malah bisa timbul infeksi baru yang lebih serius. Risiko lain yang mungkin tidak banyak disadari adalah dehidrasi ringan. Selama proses gurah, tubuh mengeluarkan cairan dalam bentuk lendir dalam jumlah yang sangat banyak. Jika tidak diimbangi dengan asupan cairan yang cukup setelahnya, tubuh bisa kekurangan cairan. Gejalanya bisa berupa pusing, lemas, atau mulut terasa sangat kering. Jadi, minum banyak air putih setelah gurah itu wajib hukumnya. Penting juga untuk dicatat bahwa gurah tidak cocok untuk semua orang. Ada beberapa kondisi kesehatan yang membuat seseorang tidak disarankan untuk menjalani terapi ini. Misalnya, orang dengan riwayat asma berat. Rangsangan yang kuat dari ramuan gurah berpotensi memicu serangan asma yang bisa berbahaya. Begitu juga dengan orang yang memiliki riwayat alergi parah, terutama alergi terhadap tanaman herbal tertentu. Reaksi alergi terhadap ramuan gurah bisa menyebabkan pembengkakan saluran napas yang mengancam jiwa. Anak-anak, ibu hamil, dan orang dengan sistem imun yang lemah juga sebaiknya menghindari metode ini. Jadi, apa kesimpulannya? Gurah adalah metode pengobatan tradisional yang menarik dengan sejarah panjang dan manfaat yang dirasakan oleh banyak orang, terutama dalam hal membersihkan saluran napas dan menjernihkan suara. Secara konseptual, idenya untuk mengeluarkan lendir berlebih cukup masuk akal untuk mengatasi beberapa keluhan. Namun, kita juga harus realistis. Gurah bukanlah tanpa risiko. Iritasi, infeksi, dan efek samping lainnya adalah kemungkinan nyata yang harus diwaspadai. Kunci utamanya adalah jangan pernah melakukannya sendiri atau dengan sembarang orang. Jika kamu benar-benar tertarik untuk mencoba gurah, carilah terapis yang profesional, berpengalaman, dan punya reputasi baik. Pastikan tempat praktiknya bersih dan peralatannya steril. Jangan ragu untuk bertanya tentang ramuan yang digunakan dan ceritakan riwayat kesehatanmu secara jujur. Dan yang terpenting, jika kamu punya masalah pernapasan kronis, seperti sinusitis atau asma, langkah pertama yang paling bijak adalah berkonsultasi dengan dokter. Pengobatan medis modern sudah memiliki banyak solusi yang teruji secara klinis dan lebih terukur keamanannya. Gurah bisa menjadi pilihan terapi komplementer atau alternatif, tapi bukan sebagai pengganti total dari saran medis profesional, apalagi untuk kondisi yang serius. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan kalian. Menjadi bijak berarti memahami manfaat sekaligus risikonya. Semoga informasi ini membantu kalian untuk lebih paham tentang dunia gurah ya. Apakah ada di antara kalian yang pernah mencoba gurah? Coba deh, bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Pasti seru untuk kita diskusikan bersama. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat dan bijak dalam memilih pengobatan ya.